Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu Green Bites Delivery. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang accountingnya dari mulai jurnal umum hingga jurnal penutupnya. Perkenalkan, nama saya Sani Rehan Suganda. Saya Kal Kurniawan. Saya Intan Ayu Lestari, saya Naila Nazwa. Baik. Di sini saya akan menjelaskan profil dari kerja kelompok kami, yaitu Green Bites Delivery. Jadi Green Bites Delivery ini yaitu layanan pengantaran makanan sehat yang fokus pada menu yang bergizi, menggunakan bahan organik dan dirancang oleh ahli gizi, menargetkan masyarakat urban dengan jadwal padat namun peduli dengan kesehatannya. Nah, layanan ini menawarkan berbagai banyak pilihannya yang disesuaikan dengan kebutuhan diet, seperti rendah kalori, keto, atau vegetarian. Dengan konsep langganan, makanan diantar langsung ke pelanggan, praktis dan sehat. Nah, ini contoh BMC-nya atau bisnis model kanvasnya, ada kit partners, key activities, value proposition, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 1 Januari. Disetor modal awal perusahaan sebesar 350 juta oleh Tuan Reynaldi. Pada tanggal 3 Januari dibeli peralatan dapur berupa oven dan alat masak lainnya secara tunai sebesar 50 juta. Pada tanggal 5 Januari dibayar beban listrik dan air sebesar 1.500.000. Pada tanggal 7 Januari diterima pendapatan dari layanan pengantaran makanan sehat secara tunai sebesar 78 juta. Pada tanggal 8 Januari diterima pinjaman bank untuk tambahan modal sebesar 100 juta. Pada tanggal 10 Januari dibeli persediaan bahan makanan atau barang dagang secara tunai sebesar 70 juta. Pada tanggal 12 Januari dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Januari diterima pendapatan dari penjualan makanan sehat secara kredit sebesar 140 juta. Baru dibayar tunai sebesar 110 juta, sisanya dibayar kemudian. Pada tanggal 17 Maret 2022, membeli perlengkapan dapur sebesar 8 juta. Pada tanggal 20 Januari, Tuan Reynaldi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Pada tanggal 22 Januari, dibayar uang utang bank sebesar 30 juta. Pada tanggal 25 Januari, disetor dividen kepada pemegang saham sebesar 15 juta. Pada tanggal 28 Januari, diterima pembayaran piutang pelanggan atas transaksi 15 Januari sebesar 30 juta. Pada tanggal 30 Januari, dibayar sewa gedung di bulan Januari sebesar 120 juta untuk periode 1 tahun. Pada tanggal 31 Januari, penyusutan peralatan kantor sebesar 10%. Pada tanggal 31 Januari, dilakukan stock of name, persediaan bahan makanan yang tersedia pada akhir bulan Januari tercatat sebesar 40 juta. Selanjutnya ada jurnal umum dari hasil transaksi yang sudah kami buat. Pada tanggal 1 Januari, kas di debit sebesar 350 juta, modal di kredit sebesar 350 juta. Pada tanggal 3 Januari, peralatan dapur di debit sebesar 50 juta, kas di kredit 50 juta. Pada tanggal 5 Januari, beban listrik dan air di debit sebesar 1.500.000 dan kas 1 juta di kredit 1.500.000. Pada tanggal 7 Januari, kas di debit 78 juta, pendapatan layanan di kredit 78 juta. Pada tanggal 8 Januari, kas di debit 100 juta dan hutang perusahaan sebesar 100 juta di kredit. Pada tanggal 10 Januari, persediaan barang dagang sebesar 70 juta di debit dan kas di kredit sebesar 70 juta. Pada tanggal 12 Januari, beban gaji karyawan di debit sebesar 5 juta dan kas di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Januari, kas di debit sebesar 110 juta, piutang usaha sebesar 30 juta, dan pendapatan di kredit sebesar 140 juta. Selanjutnya ada perlengkapan dapur pada tanggal 17 Januari di debit 8 juta. Selanjutnya ada perlengkapan dapur di debit 8 juta, kas di kredit 8 juta. Pada tanggal 20 Januari
Prive di debit 10 juta, kas di kredit 10 juta. Pada tanggal 22 Januari, utang usaha di debit 30 juta, kas di kredit 30 juta. Pada tanggal 25 Januari, dividen di debit sebesar 15 juta, kas di kredit 15 juta. Tanggal 28 Januari, kas di debit 30 juta, piutang usaha 30 juta. Pada tanggal 30 Januari, beban sewa gedung di debit 120 juta, kas di kredit 120 juta. Pada tanggal 31 Januari, beban penyusutan peralatan sebesar 5 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 5 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan di debit 40 juta, di kredit persediaan barang dagang sebesar 40 juta. Jadi total. Setelah kita membuat jurnal umum, kita ke pembukuan. Di pembukuan, kas itu totalnya sebesar 3.580.500. Kemudian ada modal 350, peralatan 50 juta, terus beban utilitas 1,5 juta, pendapatan ada di 218 juta. Setelah itu utang usaha di harga di total 70 juta, di persediaan barang 30 juta, perlengkapan 8 juta, piutang usaha 30 juta. Terus beban gaji itu ada di nominal 5 juta, Prive 10 juta, dividen 15 juta, beban sewa gedung 120 juta, beban penyesuaian peralatan di 5 juta. Terus ada akumulasi penyusutan peralatan itu ada 5 juta, yang terakhir harga pokok penjualan ada di 40 juta. Nah, setelah pembukuan kita membuat neraca saldo. Yang dari nominal-nominal di pembukuan itu kita masukkan ke sini semua. Totalnya debit itu 643 juta, kredit pun sama, balance 60 juta 643 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang belum dan perlu disesuaikan pada akhir periode. Contohnya pada pendapatan diterima di muka, ada di debit sebesar 30 juta, lalu pendapatan penjualan ada di kredit 30 juta. Lalu untuk sewa dibayar di muka, di yang awalnya 120 juta itu kita bagi menjadi 12, yaitu 10 juta ada di debit. Untuk beban sewa ada 10 juta di kredit. Lalu untuk beban penyusutan itu ada di angka 10% dari awalnya 50 juta menjadi 5 juta. Lalu selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan ada 5 juta di kredit dengan jumlah 45 juta. Yang selanjutnya ada neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini adalah kumpulan-kumpulan dari eh, transaksi-transaksi sebelumnya. Contohnya pada nama akun itu adalah nama nama akun dari neraca saldo. Yang di bawahnya, yang di bawah jumlah itu adalah akun-akun baru yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, kita tinggal memasukkan transaksi-transaksinya ke debit kredit. Nah, lalu yang selanjutnya ada NSS. NSD adalah neraca saldo disesuaikan, itu adalah hasil penjumlahan dari eh, jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Lalu yang selanjutnya ada laporan laba rugi adalah eh, penjumlahan dari pendapatan dan beban-beban yang ada pada proses jual beli. Lalu yang selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah eh, akun-akun yang selain dari laba dan rugi. Lalu ada laporan keuangan dari Great Place Delivery.
Pertama ada laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Dari pendapatan ada 298 juta dengan jumlahnya juga 248 juta. Lalu ada beban utilitas 1.500.000, beban gaji 5 juta, beban sewa gedung 110 juta, eh, beban penyusutan peralatan 10 juta. Jadi jumlah laba rugi bersih ini eh, 126.500.000 dan juga 121.500.000. Lalu ada modal 350 juta, lalu ada laba rugi 116.500.000, prefernya di 15 juta, modal akhir 451.500.000. Nah, ada aktiva, aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, harga pokok penjualan. Dan bisa kita lihat di sini nominal-nominalnya, lalu ada aktiva tetap, peralatan, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan 50 juta, jadi totalnya 521.500.000. Lalu ada pasifa, kewajiban atau hutang, hutang usaha 70 juta. Lalu ada modal, modal akhirnya 451.500.000, jadi total pasifa semuanya yaitu 521.500.000. Setelah itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu isinya ada pendapatan, beban-beban, dan prime. Di sini kita pendapatan ada di nominal 248 juta, di beban itu ada 126.500.000. Kemudian untuk menentukan modal, yaitu pendapatan dikurangi beban, itu sama dengan 121.500.000. Nah, price-nya itu ada di 10 juta. Jadi total semuanya itu 506 juta. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Berikut ini adalah akun-akun dari jurnal pembalik, seperti akumulasi penyusutan, beban sewa, sewa dibayar di muka, beban gaji, utang gaji, dan beban utilitas, serta utang utilitas. Lalu ada analisis kondisi keuangan Green Batch, analisis pendataan biaya, pendapatan bersih 69.900. Pendapat ini mencerminkan performa operasional positif meskipun terdapat pengeluaran besar. Biaya utama yaitu beban gaji 5 juta, di 5 juta, beban utilitas sejuta 500, lalu dividen 14 juta diberikan kepada pemegang saham. Jadi, meskipun pengeluaran cukup signifikan, pendapatan bersih tetap positif, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Lalu ada analisis likuiditas, saldo kas akhir 358.500.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Piutang usaha sudah diselesaikan, tidak ada saldo piutang tertunda. Lalu utang usaha 70 juta yang masih terkendali. Likuiditas Greenbass Delivery berada dalam kondisi baik dengan kas yang cukup untuk mendukung operasional. Lalu ada analisis solvabilitas, total aset 425.700, liabilitas 70 juta, ekuitas 404.900. Lalu analisis probabilitasnya, perusahaan menunjukkan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan biaya operasional, menghasilkan laba yang sehat meskipun terdapat beban tetap yang signifikan. Lalu ada pengelolaan piutang dan utang. Piutang usaha telah diselesaikan dan utang usaha dikelola dengan baik, mencerminkan efisiensi dalam arus kas dan kewajiban. Lalu pengeluaran tetap eh, sewa gaji eh, menjadi komponen besar dalam struktur biaya, namun masih dalam batas yang terkendali. Selanjutnya ada rekomendasi strategi, diversifikasi pendapatan. Perusahaan dapat menambahkan snack sehat dan suplemen untuk menjangkau pelanggan baru, monetisasi aplikasi perusahaan dengan iklan bertema gaya hidup sehat sebagai sumber pendapatan tambahan. Yang kedua ada efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan teknologi rute optimal untuk menghemat waktu dan biaya pengiriman, negosiasi dengan pemasok bahan baku, membantu perusahaan menjaga
biaya rendah tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga ada perluasan pasar. Perusahaan dapat melakukan ekspansi ke kota kecil untuk menunjukkan potensi pasar, optimalkan aplikasi perusahaan untuk koneksi internet terbatas guna memastikan aksesibilitas. Yang keempat ada branding dan loyalitas. Perusahaan dapat meningkatkan program loyalitas dengan reward menarik dan berkolaborasi dengan influencer kesehatan untuk memperkuat merek dan jangkauan. Yang terakhir, inovasi teknologi. Perusahaan dapat mengimplementasikan AI untuk rekomendasi menu personal dan meningkatkan pengalaman pengguna di aplikasi agar lebih interaktif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk